Pernah gak sih Anda nyadar seberapa sering kita ngomong kalimat pendek yang kelihatannya sepele banget? Ya, kalimat cuma sedikit. Sering banget kan kita mikir, cuma sedikit kok, nggak apa-apa. Nah, kita ini sebagai manusia kayaknya punya kecenderungan bawaan buat meremehkan sesuatu yang skalanya kelihatan kecil. Kita sering banget nutup mata sama fakta bahwa hal yang kita anggap sedikit ini sebenarnya punya dampak yang luar biasa besar, bahkan bisa ngubah jalan hidup kita secara total. Di ulasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan kebiasaan ini, dan melihat gimana kekuatan raksasa itu justru bersembunyi di dalam detail-detail yang paling kecil. Selamat datang, dan mari kita ubah cara Anda melihat setiap detail kecil di sekitar Anda. Gini, ada keanehan yang lumayan lucu dari cara kerja otak kita. Otak kita itu ibaratnya suka banget sama tontonan yang memukau. Kita secara alami selalu tertarik sama ledakan besar, angka-angka raksasa, atau perubahan yang sifatnya dramatis dan instan. Kita selalu nyari momen eureka atau pengen sukses besar dalam semalam. Tapi realitasnya, hidup itu bekerja dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Hidup kita ini justru dibentuk dan diubah oleh hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena otak kita udah keburu diprogram buat nyari pergeseran yang masif, kita jadi buta sama fakta bahwa kehidupan itu sebenarnya cuma rutinitas kecil yang terus berulang. Dan ini bawa kita balik lagi ke frasa berbahaya tadi, cuma sedikit. Kalimat ini tuh sebenarnya jebakan psikologis yang luar biasa cerdik. Waktu kita bilang cuma sedikit, otak kita langsung menerjemahkannya sebagai sesuatu yang nggak mengancam, sesuatu yang nggak penting, dan pastinya sesuatu yang bisa kita tunda tanpa ada konsekuensi apa-apa. Frasa ini tuh benar-benar menipu kita buat masuk ke dalam rasa aman yang palsu. Kita ngerasa pegang kendali penuh, padahal kita baru aja ngebuka pintu buat konsekuensi yang sama sekali nggak terduga. Coba kita bayangin seberapa fatalnya jebakan ini di dunia nyata. Bayangin sejumput garam, kecil kan? Tapi itu bisa jadi penentu antara makanan yang hambar banget sama hidangan kelas bintang 5. Terus gimana dengan satu baut yang agak longgar? Kelihatannya sepele kan? Tapi itu bisa jadi penyebab runtuhnya sebuah jembatan besar. Atau telat sedikit aja waktu ada keadaan darurat medis, itu taruhannya nyawa. Dan satu retakan kecil di dinding bisa jadi awal mula robohnya seluruh gedung. Coba deh resapi perbandingan ini. Perubahan sekecil apapun yang kelihatan seujung kuku, itu bisa langsung mengarah pada keajaiban yang menyelamatkan, atau sebaliknya, bencana yang menghancurkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kita sering meremehkan detail, atau bahasanya psikologi pengabaian? Kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya ada 3 titik buta atau blind spots utama di kepala kita. Pertama, dampaknya nggak langsung terasa. Kedua, kita ini buruk banget dalam melihat proses yang bertahap. Dan ketiga, adanya campur tangan ego kita sendiri. Yuk kita bedah satu-satu. Titik buta yang pertama, dampak yang nggak langsung. Kita sebagai manusia tuh emang kesusahan banget buat menghargai sesuatu kalau efeknya nggak langsung kerasa detik ini juga. Kalau ada ledakan atau hantaman keras, ya jelas kita langsung lihat efeknya di depan mata. Tapi, hal-hal kecil tuh nggak main dengan cara gitu. Mereka itu berkumpul pelan-pelan, efeknya numpuk secara akumulatif. Nah, gara-gara kita ngerasa, nggak kerasa apa-apa kok sekarang, kita jadi cenderung ngabaikan penumpukan diam-diam ini. Dan ini, jujur aja, bahaya banget. Coba deh, kita bawa konsep ini ke keseharian kita. Pikirin hal-hal kecil yang paling sering kita lewatin gitu aja. Jam tidur misalnya, kurang tidur sejam doang malam ini, aman lah. Atau mungkin kita ngelontarin kata-kata kecil yang ceroboh ke pasangan atau teman kita. Kebiasaan-kebiasaan harian yang buruk, sampai menoleransi korupsi dalam skala receh. Dampaknya emang nggak meledak hari itu juga? Nggak. Dampaknya itu nyusup pelan-pelan ke rutinitas kita, numpuk tanpa kita sadari, sampai akhirnya, boom, konsekuensinya meledak secara tiba-tiba di masa depan. Sekarang kita masuk ke titik buta kedua, ketidakmampuan kita melihat proses yang gradual atau bertahap. Bayangin angka ini di kepala Anda, 1 mm. Kalau dinding rumah Anda tiba-tiba roboh hari ini, semua orang di rumah pasti panik kan? Itu udah pasti. Tapi gimana kalau dinding itu cuma retak, dan retakannya bertambah parah, 1 mm aja setiap bulannya? Kebanyakan dari kita pasti cuma ngelirik, terus bilang, cuma sedikit retaknya. Ini visualisasi yang cukup mengerikan loh. Kehancuran besar itu jarang banget datang dari satu pukulan godam yang besar. Biasanya itu dimulai dari toleransi-toleransi kecil yang terus kita biarkan tiap hari. Dan sampailah kita di titik buta yang ketiga, ego manusia. Kalimat kayak, cuma sekali kok, cuma dikit kok, nggak akan kenapa-napa. Percaya deh, ini bukan hasil analisis situasi yang objektif dari otak Anda. Ini tuh murni kebohongan ego yang dirancang dengan sangat pintar. Otak kita sengaja pakai kalimat-kalimat ini cuma buat nenangin rasa takut kita secara instan dan bikin kita merasa seolah-olah kita ini masih aman terkendali. Jadi, poin krusialnya di sini tuh gini, realita itu sifatnya dingin, dan sama sekali nggak peduli sama perasaan subjektif Anda.
Nggak peduli seberapa hangat dan amannya perasaan yang dibuat-buat sama ego Anda tadi, hukum fisika dan alam semesta bakal terus berjalan. Konsekuensi logis dari sebuah tindakan sekecil apapun akan tetap tumbuh dan numpuk secara objektif. Rasa aman itu nggak akan pernah bisa menghentikan momentum dari sebuah kerusakan yang udah mulai menumpuk. Sama sekali nggak bisa. Lanjut ke bagian kedua, dari mikro ke makro. Kita bakal bahas gimana hal yang cuma sedikit tadi bisa membesar. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, hubungan antar manusia. Cinta atau relasi yang kuat itu jarang banget bertahan cuma karena perayaan hari jadian yang mewah setahun sekali. Enggak, mereka bertahan karena fondasi kecil sehari-hari. Hal-hal yang kelihatannya remeh, kayak ngingetin pasangan buat makan, benar-benar naruh handphone dan dengerin pas mereka cerita soal harinya, atau sekedar ngasih pelukan singkat sebelum berangkat kerja. Afeksi-afeksi mikro ini yang mungkin sering kita anggap cuma hal kecil, pada kenyataannya adalah fondasi struktural sejati yang bikin cinta itu utuh dan terus tumbuh sampai bertahun-tahun. Nah, di skala masyarakat atau negara, cara kerjanya tuh persis sama. Waktu kita secara kolektif mulai menoleransi pelanggaran-pelanggaran kecil, misal ngebiarin korupsi kecil lewat gitu aja karena mikir, ini nggak signifikan, kita tuh sebenarnya lagi ngasih makan monster. Toleransi kecil ini bakal pelan-pelan bermutasi, nginfeksi, dan akhirnya mengeras jadi sebuah budaya nasional yang permanen dan ngerusak semuanya. Singkatnya, apa yang kita biarin di tingkat mikro bakal berubah jadi karakter permanen di tingkat makro. Dan kalau kita balik fokusnya ke dalam pikiran kita sendiri, dampaknya juga nggak kalah menghancurkan. Kesehatan mental kita itu sangat dipengaruhi sama detail-detail kecil. Sedikit rasa kecewa atau stres di tempat kerja yang kita biarkan tiap hari, mungkin awalnya kelihatannya sepele. Tapi, kekecewaan mikro yang nggak pernah diselesaikan ini bakal terus numpuk. Dia menciptakan beban psikologis yang berat banget di alam bawah sadar kita, yang pada akhirnya bisa meledak jadi depresi atau kelelahan mental setelah bertahun-tahun. Sekali lagi, hal kecil yang dibiarkan terakumulasi. Dan ini ngebawa kita ke bagian ketiga, sekaligus klimaks dari pembahasan kita, fondasi dunia. Apa sih yang menahan segalanya tetap berdiri? Disinilah kita dihadapkan pada ironi yang paling epik. Elemen-elemen yang paling krusial buat eksistensi kita, baik fisik maupun emosional, justru adalah hal-hal yang nggak pernah kelihatan. Mereka ini sering banget gak dipuji, luput dari perhatian, dan sama sekali nggak dihargai. Jujur aja, kita seringnya baru nyadar mereka itu ada waktu mereka udah hilang atau rusak kan? Coba deh kita resapi pilar-pilar mikro ini bentar aja. Baut-baut kecil yang nahan baja di gedung pencakar langit. Neuron-neuron super kecil di otak kita yang menembakkan sinyal supaya kita bisa mikir. Kata-kata pendek yang kita pakai buat komunikasi. Tarikan napas demi napas yang nahan kita tetap hidup. Dan kepercayaan, sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan bentuknya, tapi bisa menyatukan miliaran manusia. Semuanya itu kecil banget. Tapi, tanpa detail-detail mikroskopis ini yang terus bekerja setia di latar belakang, setiap struktur raksasa dalam hidup kita, gedung, hubungan, karir, bahkan kehidupan itu sendiri, bakal runtuh total, hancur berantakan. Jadi, kita harus banget mengubah cara pandang kita, hari ini juga. Kesalahan terbesar kita selama ini adalah kita terlalu terobsesi sama hasil akhir yang kelihatannya besar dan mencolok. Mulai sekarang, kita harus berhenti cuma ngeliatin garis finish dan mulai ngasih rasa hormat yang mendalam buat repetisi kecil yang terjadi tiap detiknya. Kehidupan itu nggak dibentuk dari 1-2 lompatan raksasa, sama sekali nggak. Kehidupan itu secara mutlak dibentuk oleh detail kecil yang kita ulang secara konsisten tiap hari. Pada akhirnya, jarak antara keberhasilan yang gemilang dan kegagalan total, antara keselamatan dan bencana yang mengerikan, itu seringkali ya cuma sedikit tadi, selisihnya benar-benar sekecil itu. Jadi, setelah kita ngelihat gimana hal-hal mikroskopis ini secara diam-diam memegang kendali penuh atas hidup kita, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan hari ini. Hal kecil apa sih yang lagi Anda abaikan hari ini? Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan mulai sekarang, coba deh lebih perhatikan hal-hal kecil di sekitar Anda.